Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini dapat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Sebelum kita mulai renungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mendapat kesempatan lagi pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami lagi supaya kami, Tuhan, di masa-masa kami mengalami kesulitan, kesukaran, kami mengalami keterbatasan, tapi kami tetap ada dalam Tuhan, kami tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Memberkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur, kami masih dapat memuji, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pagi hari ini saya mau berbicara tentang kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami." Firman Tuhan berkata, sebab itulah. Artinya apa? Yaitu bersukacita, mengucap syukur, ya, berdoa, itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, haleluya ya. Jadi ini penting sekali kita mengerti ya, karena ini yang dikehendaki Tuhan. Ya, kalau saudara ingin hidup dalam kehendak Tuhan ya hanya 3. Ya, kita hati tetap bersukacita, kita tetap berdoa, punya persekutuan dengan Tuhan, tetap bersyukur, menikmati apa yang menjadi bagian kita dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus juga mengajarkan pada murid-muridnya untuk berdoa. Firman Tuhan berkata, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu." Bahkan, ya, ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ketika dia dalam pergumulan untuk menanggung dosa saudara dan saya, dia pun berdoa. Ya. Dikatakan firman Tuhan, maka dia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Perhatikan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi, ya, Tuhan sendiri mengajarkan bagaimana hidup menurut kehendak Bapa. Tujuannya untuk melakukan kehendak Tuhan sungguh-sungguh ya, untuk kebaikan kita. Tidak ada satupun yang merugikan, apalagi mencelakakan kita. Namun seringkali kita beranggapan bahwa kehendak Tuhan bertujuan untuk mengekang atau membatasi keterbatasan kita. Seperti yang sekarang kita lihat ya, kita semua serba terbatas. Ya. Dulu orang begitu mudah untuk pergi ke mall, kemana-mana. Sekarang kita kemana-mana harus pakai masker, tidak boleh berkerumun-kerumun. Ya, semua ada tempat cuci tangan sesering mungkin. Nah, saudara, sebetulnya kehendak Tuhan adalah memberikan rambu-rambu atau aturan-aturan justru akan memberkati dan melindungi kita. Tuhan bilang, bersukacita, berdoa, bersyukur. Nah, ini hal-hal ini yang dikehendaki Tuhan, dan pasti akan ada berkat-berkat atau ada keuntungan-keuntungan yang disediakan bagi kita. Oleh karena itu, ya, marilah kita mau seperti juga Daud pernah mengatakan dalam Mazmurnya pasal 40 ayat 19, Daud dia katakan, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Nah, aku suka melakukan kehendak-Mu. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang suka melakukan kehendak Tuhan. Kita akan renungkan ada 3 bagian, bersukacita, berdoa, bersyukur. Mungkin hal ini sudah sering kita mendengar, ya, atau kita ya, baca firman, tapi coba kita renungkan. Ya. Ini yang dikehendaki Tuhan, ya, yaitu yang pertama, bersukacita. Saya ulang lagi, bersukacita senantiasa. Ya, firman Tuhan berkata, ya, kita harus dapat menjaga hati agar tidak mudah kehilangan sukacita yang dari Tuhan. Maksudnya begitu. Kadang-kadang kita hal-hal sepele kita kehilangan sukacita.
situasi, kondisi boleh berubah dalam kehidupan ini di mana kita tinggal, atau membuat kita menjadi cemas. Tetapi kita tidak boleh kehilangan sukacita. Kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Ya. Bersukacitalah senantiasa dikatakan. Jadi bukan terkondisi. Jadi kondisi apapun juga kita tetap bersukacita. Ya, sebetulnya kalau mau bagus tetap bersukacita, tetap berdoa, tetap bersyukur, ya boleh-boleh saja. Tapi firman Tuhan juga berkata, Filipi 4 ayat 4 mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Jadi bersukacitalah yang di dalam Tuhan itu, di dalam kekristenan atau di dalam Kristus itu senantiasa. Keadaan enak tidak enak tetap kita harus bisa menjaga hati kita. Ya. Tidak terbantahkan bahwa hari-hari ini banyak orang mengalami kekhawatiran. Ya. Beberapa hari yang lalu teman saya bilang justru hari-hari ini orang-orang kaya yang banyak mengalami kekhawatiran, ketakutan, atau merasa dengan uangnya dia bisa ini, bisa itu sebagainya. Lalu memang banyak yang meninggal katanya begitu. Ya. Tapi saya tidak tahu apakah sudah survei atau belum. Tetapi jelas sekali, ya banyak orang mengalami kekhawatiran. Semua dari hati. Sukacita itu dari hati. Keadaan dunia yang serba tidak menentu, penuh goncangan di segala aspek. Ya. Banyak orang teriak. Saya melihat ada video mobil-mobil Gojek atau itu Grab maksudnya. Mobil-mobil itu semua numpuk katanya di mana itu? Di Jakarta itu nggak bisa bayar cicilannya. Nah, karena dikuasai oleh kekhawatiran, maka hilanglah sukacita dalam diri kita. Kadang-kadang kan begitu. Mungkin mulut masih bisa tertawa, hahaha, ya. Mungkin masih bisa tersenyum, tapi sesungguhnya hati bisa saja merana. Nah, inilah kekhawatiran, inilah pencuri sukacita yang terbesar. Paulus mengatakan ayat berikutnya tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, ya dalam Filipi 4 itu. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi antara sukacita dengan doa ini ya ada keterkaitan sehingga juga bisa bersyukur itu. Nah, makanya dikatakan nih kan, nyatakanlah segala keinginan dalam kepada Allah dalam doa dan permohonan. Permohonan itu kan berarti kan dengan ucapan syukur, bersyukur. Nah, atasnya juga dikatakan jangan kamu khawatir. Khawatir ini bicara tentang sukacita. Sukacita ada doa nih. Ya, ayat ini benar bagus ini, ayat ini luar biasa ya. Jadi ya, sukacita itu dari hati, doa itu ya roh kita. Nah, permohonan ucap syukur itu tindakan kita kan begitu. Sesungguhnya Paulus memiliki tentu 1001 alasan untuk dia khawatir, untuk dia tidak bisa bersukacita. Kenapa? Karena pada saat itu dia sedang dalam penjara. Dia tinggal menunggu eksekusi hukuman mati yang tentunya akan dilaksanakan terhadap dirinya. Belum lagi mendengar kabar bahwa di gereja di Efesus terjadi perpecahan dan lain sebagainya. Ya, dia sebagai pemimpin rohani, kesemuanya itu berpotensi membuat dia kehilangan sukacita, tapi tidak. Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kukatakan bersukacitalah. Ya, saya mau katakan rahasia Rasul Paulus dapat bersukacita dalam kondisi apapun juga. Jadi bukan dipengaruhi oleh kondisi. Ini yang makanya senantiasa dikatakan. Nah, dia bersukacita, dia tidak khawatir, ya, karena dia mengambil keputusan. Karena dia tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, biarlah kita mau pagi hari ini menjaga hati kita untuk tetap bergembira. Ya, ini pilihan. Mau nggak hati kita bergembira? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Kalau hati kita senang, hati kita bersukacita, ya, imun kita juga akan bertambah. Tentu itu semua karena apa? Kita bisa bersuka. Karena kita percaya sama Tuhan, iman. Katanya ada yang imun, ya, iman. Iman kita akan kuat karena kita percaya. Ya, ada bagian-bagian yang kita memang nggak bisa lakukan dalam hidup ini. Kita tetap harus melibatkan Tuhan. Yang kedua adalah berdoa. Nah, berdoa ini membangun persekutuan atau relasi dengan Tuhan dalam doa yang tidak berkeputusan. Tadi dikatakan tetaplah berdoa, artinya tetap berdoa.
bersukacita senantiasa. Haleluya. Ya, ini yang tidak berkeputusan, doa yang tidak berkeputusan. Artinya apa? Selalu punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Selalu punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Inilah kehebatannya, ya. Inilah kehebatannya Rasul Paulus. Dia mengatakan, tetaplah berdoa. Dan juga kita lihat dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Ya, kita lihat bukan dia hebat, bukan karena dia mengandalkan keilahiannya, dia sebagai anak Allah. Atau dia sebagai Allah Tritunggal, bukan. Karena kehidupan doa sebagai anak manusia yang sepenuhnya mengandalkan Allah Bapanya. Saya melihat dalam pelayanan banyak hamba-hamba Tuhan yang berhasil pelayanannya. Bukan karena pinter bahasa Inggris, pinter bahasa asli, bukan. Karena jam doanya, bahkan umurnya diperpanjang. Ya. Saudara-saudara, bapak-bapak gereja kita, terutama di Indonesia, umur-umurnya pada panjang-panjang semua. Jam doanya, karena persekutuan, bukan karena hebatnya, mungkin pandai pandai berbicara, bukan. Jam doa. Kadang-kadang ada orang-orang, saya lihat orang yang bahasa Indonesia aja juga nggak jelas kok. Tapi berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang dimenangkan oleh pelayanannya. Ya. Saya lihat ada orang-orang yang dari di gereja Pentakosta khususnya. Ya. Mereka mungkin sekolah juga pas-pasan. Nah, ini dari mana? Kehidupan doa. Doa itu dahsyat, men. Ya. Di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, Yesus tidak pernah dia mengesampingkan doa. Matius 14:23 mengatakan, Matius 14:23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ia sendirian di situ. Apa? Dia berdoa. Mungkin semalam-malaman dia berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Jadi, jangan kita meremehkan jam-jam doa kita. Jangan kita menganggap sepele, karena di dalam doa ada kuasa yang dahsyat. Oleh karena itu, marilah kita punya pengalaman kita ketika berdoa. Ya. Berdoa itu artinya kita melibatkan Tuhan. Berdoa bisa berdoa memang memohon sesuatu, bisa juga berdoa kita memuliakan Tuhan. Artinya kita saya lebih cenderung mengatakan yang tetaplah berdoa di sini itu adalah bicara tentang persekutuan. Firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tenang, kalau orang tenang nggak akan khawatir. Ya, itu hatinya tetap sukacita. Ya karena doa. Saya udah katakan kan, ada bagian-bagian dalam hidup ini yang kita tidak bisa lakukan. Hanya Tuhan. Contohnya sekarang ini. Kita mungkin sudah minum vitamin. Kita sudah prokesnya ketat. Tapi selanjutnya, itu bagian kita. Bagian Tuhan. Ya Tuhan, tentu kita harus berdoa minta perlindungan Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus kita. Tuhan yang meluputkan kita. Dari apa? Dari pandemi COVID-19 ini. Berapa banyak teman-teman kita yang dipanggil Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita mau kata firman Tuhan, Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jangan main-main dengan doa. Tuhan tidak suruh kita bikin gedung gereja yang besar. Tuhan mengajarkan doa, makanya kan ada doa Bapa kami. Mari, di doa itu ada dikatakan jadilah kehendakmu. Doa ini salah satu yang dikehendaki Tuhan memang. Marilah kita mau tingkatkan jam-jam doa kita. Artinya persekutuan kita. Jangan tinggalkan kayak ibadah, sekalipun saat ini kita belum bisa beribadah offline, di gereja kita masih online seperti sekarang ini, secara virtual. Kita tetap siapkan hati kita untuk tetap kita punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bersyukur. Tadi ucapan syukur adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup orang percaya. Mengucap syukur. Ini artinya kita tidak menyalahkan Tuhan. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang bisa menerima apa yang menjadi bagiannya. Jadi sekalipun mungkin dia seringkali kita nggak bisa bersyukur karena kita membandingkan dengan orang lain. Jangan, porsinya kita udah pasti Tuhan yang atur. Nah, belajarlah makanya mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita, itu yang paling enak, bisa bersyukur, bisa menikmati. Makanya hidup ini dikatakan jalani
nikmati, syukuri. Tapi dalam prakteknya banyak orang Kristen sulit mengucap syukur. Ya, kadang-kadang mengucap syukur ketika mengalami mujizat, mengucap syukur ketika terima berkat, sakit disembuhkan, pertolongan dari Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi walaupun tidak ada mujizat, berkat belum datang, doa belum dijawab, ya, apa yang kita gumuli belum nampak, walaupun pertolongan Tuhan kelihatannya belum ada tanda-tanda, tapi kita tetap percaya. Ya, kuasa mengucap syukur. Ya, dalam pujian ada kuasa mengucap syukur. Yesaya mengatakan begini. Yesaya 38 ayat 19. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadanya. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anak. Jadi saya kutip kata, hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Jadi orang mati nggak bisa mengucap syukur. Hanya orang. Nah, kalau kita diberikan kehidupan, diberikan nafas, hari-hari ini, ya belum lama ini kan kita tahu oksigen langka di peredaran. Banyak orang-orang yang membutuhkan oksigen. Kita berapa? Ya, berapa yang kita perlukan tiap hari oksigen? Tuhan kasih dengan gratis. Ya. Ada orang yang sempat menghitung, kitanya dalam 1 tahun berapa puluh juta, kita miliar bahkan kita harus bayar sama Tuhan. Artinya, setiap orang yang hidup wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang mati hanya berhenti mengucap syukur. Nah, marilah kita mau terus mengucap syukur dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, bisa menikmati apa yang kita bisa pakai. Ya, mungkin kendaraan, mungkin kita punya rumah baik, tidak kebocor. Kita punya mungkin di rumah audio, kita bisa lihat televisi, ada hiburan dan sebagainya. Ya, mungkin kalau orang hanya punya kendaraan sepeda, mungkin sepeda motor atau mobil, ya mengucap syukur saja. Ya. Orang kadang-kadang melihat kita kan, hebat ya, sekarang mobilnya udah sekian, tapi dia nggak tahu 30 tahun yang lalu bagaimana. Ya kadang-kadang orang juga gitu, lihat saya pakai mobil, hebat ya Pak Pendeta, iya. Tapi nggak tahu ya, 40 tahun yang lalu saya masih jalan kaki, ya, saya masih naik bis, seringkali ya beberapa kali saya ngalami, pernah saya ingin dia ambil dompet saya sampai turun dari angkot tuh sambil megang dompet saya, ya sampai ya. Nah, tapi tidak ya, karena kok saya ditusuk terus. Jadi kadang-kadang seperti itu, pulang tengah malam masih naik bis, ya jam 9 malam masih ada di terminal Joyoboyo, harus ke Solo, sampai sini pagi jam 4, begitu ya. Sejak tahun 90 saya pindah ke Solo, saya begitu terus, ya. Nggak ada kendaraan, belum punya kendaraan, ya. Belakang-belakangan baru bisa ada kereta bagus, ya. Dulu nggak pernah naik taksi, naik becak itu kadang-kadang ngalami hal-hal yang sulit, yang sukar, kedinginan, masuk angin dan sebagainya, tetapi ya mengucap syukur. Haleluya, ya. Hizkia mengucap syukur kepada Tuhan bukan semata-mata karena ia telah disembuhkan dari sakitnya atau karena Tuhan sangat, itu dalam Yesaya 38 ya. Tapi karena dia tidak ada alasan bagi dia memang harus mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur di segala keadaan? Dengan bersyukur kita tidak akan mudah merasa khawatir. Karena kita tahu ini yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Jika hati kita dipenuhi ucapan syukur, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tidak akan membuat kita cepat merasa lelah. Dan kita pun tidak akan mengerjakannya segala dengan asal-asalan, tapi kita bisa mengerjakannya dengan sepenuh hati. Ya. Seperti saya dalam pelayanan, ya, saya mau mengerjakan dengan sepenuh hati. Makanya dengan dengan kekuatan yang kita bisa lakukan. Ya. Bagi saya dulu tiap 2 minggu sekali atau 3 minggu, ya kadang-kadang dulu bahkan pertama-tama kali saya pindah ke Solo tiap minggu saya ke Lawang. Ya masih kuat itu, ya. Itu tahun 90 ya, 30 tahun yang lalu, ya masih kuat. Kalau sekarang tiap minggu legrek, ya. Ya semua itu ada masanya. Sebaliknya kalau segala sesuatu yang dikerjakan dengan keluh kesah, sungut-sungut, apapun pekerjaan kita akan merasa berat dikerjakan. Kerjakan dengan ucapan syukur. Justru itulah ya membuat kita menjadi. Makanya orang kan seringkali kenapa bekerja tapi stres, karena dia bekerja dengan tidak enjoy.
tidak senang. Ya. Dengan bersyukur seorang akan memiliki semangat juang yang tinggi, kan begitu. Tidak menyerah dan berputus asa. Ya. Sukar bukan berarti kita nggak bisa. Sukar kita bisa. Kalau kayak itu karena sukar kita mau libatkan Tuhan. Biar Tuhan menolong kita, memberikan kita hikmat. Ya. Jangan menyerah. Kita bisa putus asa. Kita bisa cemas. Jangan menyerah. Coba lagi. Ya. Karena ada Tuhan yang tahu. Ya. Tuhan yang mau menyertai kita. Tuhan yang mau memberikan kekuatan kepada kita. Hidup yang selalu bersyukur menunjukkan bahwa kita percaya, mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat, sumber segala kekuatan. Haleluya. Ya. Bisa bersyukur. Ya. Jadi bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan baik kita baru semua lancar baru bersyukur, tidak. Ya. Bila ada sesuatu yang memang diizinkan Tuhan, kita tetap bersyukur ya. Karena dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Tetaplah mengucap syukur karena semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan. Pastilah Tuhan baik adanya. Ya. Ucapan syukur terbesar dapat disebabkan karena kita memang udah diselamatkan. Oleh karena itu, ya, sebagai penutup saya kasih contoh Ayub. Ayub dia mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan. Hartanya habis, anaknya meninggal, istrinya ya tidak mendukung. Tapi dari mulut Ayub tidak keluar kata-kata yang menyalahkan Tuhan. Tapi dia tetap bersyukur. Kenapa? Karena Ayub tahu Tuhan selamanya dan selamanya. Tuhan tidak pernah bersalah. Tuhan tidak pernah keliru untuk menentukan sesuatu bagi saudara dan saya, anak-anaknya. Itu sebabnya waktu tangan saya patah, saya mengucap syukur. Saya bilang Tuhan tidak salah. Pasti di balik ini ada hikmahnya. Dan saya belajar akan lebih berhati-hati lagi mungkin. Karena memang saya juga nggak tahu ya. Sampai hari ini saya nggak tahu. Saya kepleset atau saya mungkin kehilangan keseimbangan atau saya tahu-tahu jatuh aja. Itu. Jadi saya juga nggak tahu. Tapi saya bersyukur semua. Walaupun belum sempurna. Ya, belum sempurna, tapi saya bersyukur Tuhan terus memulihkan saya. Ini sudah hampir sejak PPKM saya terapi stop dulu karena saya tidak berani ke rumah sakit. Ya. Nah, saudara, tapi saya percaya pertolongan Tuhan, cara Tuhan kerja, Tuhan pasti menyembuhkan sempurna. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kita belajar jangan sampai menyalahkan Tuhan. Belajar sekali lagi tetap bersukacita, jaga hati. Tetap berdoa, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Tetap bersyukur. Artinya apa? Nikmati, jalani hidup ini. Amin. Kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami sangat diberkati. Berkatilah jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Dimanapun mereka berada. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, tutup bungkus. Supaya terlindung dari segala macam penyakit berbahaya. Sehingga jemaat Tuhan tetap sehat. Kami tetap diberkati di masa pandemi ini. Kami dicukupi. Kami tetap Tuhan ditolong Tuhan. Setiap pergumulan kami Tuhan memberikan jalan keluar. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kami jalan keluar. Karena kami tahu Engkau Maha Hadir. Engkau melihat kami. Engkau Maha Kuasa. Engkau sanggup menolong kami. Dan Engkau Maha tahu. Engkau lebih tahu. Sebelum kami doakan, Engkau lebih tahu kondisi keadaan kami saat ini. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Berterima kasih pagi hari ini. Sebelum kami berpisah, kami mau terima berkat Tuhan. Saudara-saudara, kekasih-kasih Tuhan, pulanglah, terimalah, dan bawalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba pohonkan doa berkat yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.